Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Hari ini saya ingin bercerita sebuah kisah nyata. Ada sepasang suami istri yang hidup sederhana. Yang mana si suami ini dalam beberapa tahun dia menderita daripada sakit. Dia selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya tidak sanggup lagi bekerja. Engkau Maha mengetahui apa yang terjadi pada diri saya. Karena saya adalah hamba-Mu. Berikan saya jalan supaya saya bisa menafkahi keluarga saya. Dan dia bersabar dalam keadaan sakitnya. Dulu dia bekerja sebagai penjual di kaki lima sebelum dia sakit. Setelah dia sakit, dia tidak bisa berjualan lagi. Sehingga hari-harinya hidupnya sangat menghemat. Kadang-kadang satu saset kopi dia membuat 3 minum. Dan juga hal-hal yang lain. Dia kebanyakan duduk di rumah dan tidak keluar untuk menghemat biaya pengeluarannya hari-hari. Sehingga hari demi hari, karena dia saking khusyuknya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan jalan keluar dari kesempitan yang dia hadapi sekarang ini. Karena dia yakin Allah Maha mengetahui atas dirinya, karena dia adalah hambanya. Dan Allah menunjukkan kekuasaannya. Pada suatu malam ketika dia lagi duduk bersama istri yang nonton TV, tiba-tiba ada seorang yang nelpon. Dan dia berkata, "Bapak, Anda mendapatkan uang sekitar 6 juta rupiah. Ini bantuan dari dinas ini. Dan dinas itu tidak kita sebutkan." Sehingga si bapak ini terkejut dan dia tidak percaya. Karena waktu itu banyak sekali penipuan-penipuan yang melalui HP yang mengatakan uang ini dan uang itu. Ketika si penelponnya bilang, "Betul Pak, ini bukan penipuan. Bapak bisa cek langsung nanti ke kantor, besok ke kantor ini." Terus bapak ini tutup teleponnya. Sehingga dia ngomong sama istrinya, "Istriku ini. Apa iya, apa bohong?" Kemudian si istri bilang, "Coba bapak telepon lagi. Coba tanya sekali lagi, apa benar apa." Sehingga si bapak itu telepon melihat nomor yang tadi masuk pada dia menelpon kembali kepada nomor yang tadi masuk. Dan si penelpon tadi bilang, "Betul Pak. Dan Bapak, satu kecamatan Bapak hanya mendapatkan 2 orang Pak. Mungkin besok ada seorang teman Bapak yang akan datang kepada Bapak. Dan Bapak juga boleh menanyakan kepada dia dan pergi ke kantor besok bersama dia untuk mengambil uang atau mengisi persyaratan-persyaratan untuk mengambil uang." Sehingga malam itu dia tidak bisa tidur memikirkan hal itu. Dan besok pagi dia bangun pagi-pagi. Seperti biasa dia bangun pagi dan menunggu si bapak telepon tadi akan datang ke tempatnya dia. Ternyata betul bapak itu datang juga. Dan mereka ngobrol-ngobrol, si bapak yang tadi pun seakan-akan dia juga tidak percaya apa yang didengarkan. Sehingga besoknya dia berdua pergi ke kantor dan subhanallah ternyata itu adalah benar. Uang dari dinas tersebut. Dan uang itu cuma mengisi formulir dan uang itu diterima. Setelah dia menerima uang, dia duduk-duduk di rumah karena sudah lama dia tidak melihat uang banyak, sehingga dia belanja lah. Sehingga sedikit uang itu dibelanja kepada kebutuhan hari-harinya, stok kebutuhan hari-harinya. Dan Masya Allahnya terjadi, apa yang terjadi Allah menunjukkan kekuasaannya. Dia tidak pergi kemana-mana. Dia hanya duduk di rumah, melakukan aktivitas di rumah, sholat dan berdoa. Lagi dia duduk di santai di depan rumahnya dia. Tiba-tiba datang seorang pemuda, adalah orang kampung tersebut. Dia berdiri pas sehingga pemuda itu bercerita, seandainya ada seseorang yang ingin menyewa kedai atau kios tempat dia nggak berjualan lagi, maka dia akan menyewa kios itu. Kebetulan pun ini menyewa rumah tempat dia tinggal, karena dia belum punya rumah. Sehingga rumah sewa kawan yang tadi itu memikirkan, iya benar juga. Lebih baik saya menyewa kedai itu, sekalian bisa jualan, sekalian juga bisa tinggal. Kalau dia menyewa rumah itu kan hanya untuk tinggal saja. Dia tidak bisa berjualan atau apapun. Karena dia tidak bisa bekerja keras lagi, sehingga ada sedikit uang sisa daripada yang dia dapatkan,
Sehingga dia berkata kepada pemuda itu, berapa disewanya? Biar saya yang nyewa kedai kamu. Singkat cerita mereka menyewa kedai itu dan mereka berjualan di kedai yang tadi. Apa kisah hikmah daripada kisah ini kita bisa nyimak? Betapa kesabaran itu sangatlah mahal harganya. Dan ketika Allah itu berkehendak, Allah itu kuasa, benar-benar kuasa. Dia tidak melakukan apa-apa, dia hanya di rumah. Tiba-tiba telepon datang kepada dia mengabarkan dia mendapatkan uang. Dan juga Allah menunjukkan jalan keluar dari kesempitan yang dia hadapi, yaitu datang seorang pemuda menawarkan kedainya, yang kedainya dia itu nggak jualan lagi, sehingga dia datang sendiri ke rumah si pasangan suami istri tadi dan menawarkan kedai lagi. Itulah kekuasaan Allah, sabar dan berdoa. Mungkin sekian cerita yang singkat ini, mudah-mudahan bisa kita ambil hikmah. Dan kisah ini merupakan kisah nyata, bukan rekayasa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.